Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hagis Akbar dari Universitas Jenderal Ahmad Yani, jurusan Hubungan Internasional. Di sini saya akan menjelaskan tentang Greenpeace. Bagi adik-adik atau kakak-kakak, teteh-teteh yang ingin masuk ke jurusan Hubungan Internasional, pasti akan mengenal yang namanya organisasi internasional Greenpeace. Nah, Greenpeace ini dibuat pada tahun 1971 oleh aktivis-aktivis yang nekat berlayar dari Vancouver, Kanada dengan kapal nelayan tua untuk mengkampanyekan tentang kedamaian dunia serta lingkungan hidup. Nah, mereka adalah para pendiri Greenpeace yang percaya bahwa setiap orang dapat melakukan perubahan. Misi mereka untuk menyaksikan dampak buruk dari uji coba nuklir yang dilakukan Amerika Serikat di Amchitka, sebuah pulau kecil di pesisir barat Alaska yang merupakan tempat perlindungan terakhir bagi 3.000 berang-berang dan rumah elang, kepala botak, dan satwa liar lainnya. Walaupun mereka menggunakan kapal tua bernama Phillips Cormac yang mengalami berbagai halangan sebelum sampai di Alaska, perjalanan mereka menimbulkan banyak perhatian publik. Amerika Serikat terus mendanai uji coba bom nuklir di Amchitka, tapi suara penolakan terus bergabung dan akhirnya didengar. Pada tahun yang sama juga uji coba nuklir berakhir pada tahun yang sama. Dan pulau tersebut dideklarasikan menjadi suaka alam untuk para burung. Kini, Greenpeace menjadi organisasi internasional yang berkampanye untuk perlindungan lingkungan secara global yang berkantor pusat di Amsterdam, Belanda. Greenpeace mempunyai 2,8 juta pendukung di seluruh dunia dan memiliki kantor regional di 41 negara. Prestasi Greenpeace. Prestasinya yang ke-1 adalah Greenpeace Internasional berhasil membuat Mattel, perusahaan mainan terbesar di dunia, untuk menginstruksikan para suppliernya untuk menghindari serat kayu dari sumber kontroversial, termasuk perusahaan yang diketahui terlibat dalam pengerusakan hutan. Yang kedua, Greenpeace Internasional berhasil membuat H&M, Adidas, Nike, dan Puma untuk menghapus semua penggunaan zat-zat kimia yang berbahaya dari seluruh rantai pasokan mereka dan produk daur ulang mereka pada tahun 2020 baru-baru ini. Pada tahun 2009, setelah melakukan tekanan menolak nuklir di seluruh kawasan Asia Tenggara, Greenpeace berhasil membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang disebut SBY mencabut rencana pembangunan PLTN dan menetapkan dan mengembangkan energi terbaru sebagai alternatif sebelum memilih nuklir. Tahun 2008, senator di Filipina akhirnya meluluskan pendanaan untuk energi terbaru dan undang-undang energi terbaru seperti energi angin dan matahari untuk menjaga keamanan energi dan memerangi perubahan iklim. Yang kelima, tahun 2008, setelah Greenpeace bekerja sama mendukung kelompok perlindungan lingkungan Tapakse untuk menghentikan pembangunan PLTU baru yang berdaya 4.000 MW di desa Tapakase, Provinsi Prachuap Khiri Khan, Thailand. Perubahan listrik Thailand atau Energy Generation Authority Thailand disebut EGAT menghentikan proyek mereka. Nah, yang keenam, 3 minggu setelah suatu aksi yang sangat besar dan mendapat dukungan dari 115 email kepada Unilever, akhirnya mereka mendukung mentoring penghentian pembakaran hutan untuk perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Tahun 2007, peningkatan kesadaran tentang bahayanya energi listrik yang bersumber dari nuklir membuat para alim ulama di Jawa dan Madura mengeluarkan fatwa haram untuk pembangunan PLTN di Indonesia. Tahun 2007, Greenpeace bekerja sama dengan GRIPP, Green Renewable Independent Power Producer,
meluncurkan Jimny, kendaraan umum ikonik Filipina dengan menggunakan energi terbaru, yaitu The Electric Jeepney adalah inovasi untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil untuk mengatasi perubahan iklim. Tahun 2006, seruan yang sangat masif dari kelompok anak-anak muda di Greenpeace atau Solar Generation selama pertemuan ASEAN Development Bank atau ADB ke-39, yang akhirnya ADB mengalirkan pendanaan untuk proyek energi air bersih atau proyek energi bersih sebesar $1 miliar di tahun 2008, 2 tahun sesudahnya. Tahun 2004, desakan perlindungan terhadap paus minke atau putih, pohon merbau dan lumba-lumba jenis Irrawaddy akhirnya dapat direalisasikan pada Konvensi Perdagangan Internasional Satwa dan Tumbuhan Langka di CITES di Bangkok, Thailand. Nah, di sini ada studi kasus tentang climate strike atau krisis iklim, yang contoh-contoh keberhasilan dari Greenpeace-nya itu yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, sekarang kasus-kasus peran si Greenpeace di dalam menangani kasus tersebut. September tahun 2019, jutaan orang di seluruh dunia keluar dari sekolah, tempat kerja, dan rumah untuk bergabung dengan anak-anak muda untuk beraksi dalam Climate Strike, #Climate Strike, sebuah pawai iklim yang meminta para pemimpin dunia agar bertindak segera mengatasi perubahan iklim. Seorang gadis berusia 15 tahun, Greta Thunberg, yang memulai aksi bolos sekolah, kemudian ia duduk di luar parlemen Swedia dan menyuarakan kepada para politisi tentang isu iklim. Greta menginspirasi gerakan global besar-besaran ketika jutaan siswa dari seluruh penjuru dunia keluar dari sekolah setiap hari Jumat dan mendesak para pemimpin dunia agar bertindak sekarang untuk segera melindungi masa depan kolektif kita sebelum semuanya terlambat. Pada tanggal 20 September, kita bersama-sama membunyikan alarm untuk menuntut tindakan segera dari perusahaan yang paling bertanggung jawab atas krisis iklim. Nah, segitu penjelasan tentang organisasi internasional Greenpeace dari saya. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.